Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung soal dansa politik yang dilakukan banyak pihak jelang masa pendaftaran Capres dan Cawapres. Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam rapat tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo pada Rabu lalu. Ada rumba yang ngobrol-ngobrol, ada rock and roll. Nanti kalau udah ganti-ganti pasangan, yang itu ganti sono, yang ini ganti sini. Dansa politik kembali disinggung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati menyebut dansa politik dilakukan banyak pihak jelang masa pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU tanpa menyebut secara spesifik siapa pihak yang melakukannya. Namun dansa itu akan usai saat tiba waktunya seluruh partai harus mendaftarkan pasangan calon mereka ke KPU. Pernyataan itu disampaikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi merespons pertanyaan awak media soal isu dua poros dalam Pilpres 2024 termasuk peluang Ganjar Pranowo menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Arwani menegaskan bahwa rapat tim pemenangan nasional Ganjar telah memutuskan Ganjar maju sebagai calon presiden. Meminjam istilah Bu Mega tadi disampaikan sekarang ini semua sedang berdansa, ya. Dan pada saatnya nanti musik akan berhenti ketika tiba hari partai-partai politik harus mendaftarkan calon-calon presiden, calon-calon wakil presidennya di KPU. Arwani juga sempat menyinggung salah satu partai yang baru mendeklarasikan ketua umum baru sebagai salah satu contoh dansa politik jelang masa pendaftaran di KPU, meski partainya maupun seluruh partai koalisi Ganjar menghormati keputusan setiap partai tersebut. Kami tentu akan menghormati ya dinamika yang terjadi, misalnya dinamika partai-partai politik lain ya. Ada yang sedang mengganti ketua umum misalnya, kami menghormati proses internal masing-masing partai. Sebelumnya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi masuk Partai Solidaritas Indonesia. Bahkan Kaisang langsung terpilih menjadi ketua umum PSI periode 2023 hingga 2028 pada Senin lalu. Kaisang mengakui masuk politik mengikuti jejak Jokowi. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Suka. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Isu dansa politik pernah juga disampaikan Megawati dalam temu kader PDI Perjuangan di Yogyakarta 22 Agustus lalu. Saat itu, Megawati menyinggung Budiman Sujatmiko yang mendukung baca pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menyinggung soal dansa politik yang dilakukan banyak pihak jelang masa pendaftaran Capres dan juga Cawapres. Meski disebut akan berhenti pada saat pendaftaran calon di KPU nanti, siapa kira-kira yang dimaksud dan juga apa dan seberapa besar dampak dansa-dansa ini bagi PDIP? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami di studio Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Selamat malam Bang Eriko, apa kabar? Selamat malam Bung Bram, selamat malam untuk kita semua yang menyaksikan di rumah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menyapa narasumber kedua kami, Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mas Bram, selamat malam Bang Eriko. Malam. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Saya langsung saja ke Bang Eriko terlebih dahulu. Jadi kalau dulu dansa politik disebut untuk Mas Budiman, dansa politik sekarang untuk siapa yang dimaksud ketum Anda? Saya harus menyampaikan apa adanya. Ini biasanya tandem saya ini Mas Umam ini sama-sama. Ini kenapa enggak di studio? Biasanya kita selalu berdebat asik kan begitu kan. Nah, ini saya mau nyampaikan kepada Bung Bram, kepada kita semua bahwa yang dimaksud Ibu Mega itu sudah lama sekali. Di internal kami 1 tahun lalu sudah beliau sampaikan. Nanti lihatlah tahun depan itu akan banyak dansa. Maksudnya dansa, ya dansa itu bagaimana? Kan begitu, ada dansa waltz, atau memang sering disebutkan frasa dansa oleh Ibu Mega? Bisa maju ke depan, bisa mundur ke belakang, bisa ke kiri, ke kanan. Nah maksudnya itu, ya nanti pasti seperti itu gerakan-gerakannya. Artinya begini, beliau mau menyampaikan bahwa di dalam dunia politik ini yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri, Bung Bram. Artinya
menit per menit, minggu per minggu, ini bisa berubah. Lah, bayangkan kemarin bahkan sudah ada yang katakanlah mungkin tidak sama persis ya, akad nikah, sudah tulis surat, sudah apa, bisa berbalik arah kan begitu kan? Jadi itu yang dimaksud ya? Ya, perubahan-perubahan itu. Perubahan-perubahan yang baru ganti ketum kemarin juga maksudnya? Ya, semua mungkin kan begitu. Bagi siapa saja. Artinya begini, ini memang momentum untuk orang-orang yang memanfaatkan situasi ini, bisa saja orang, bisa saja partai, nah bisa saja sekelompok, nah bisa saja ini juga menjadi apa ya, menjadi cara untuk mencari melihat peluang mana yang terbaik. Ya sebenarnya kalau secara ini sah-sah saja. Tafsir boleh apa sih? Iya, nah beliau mau mengingatkan itu kepada kita semua bahwa jangan kaget, ya seperti itulah saat ini kan begitu. Oke, Bang Eriko, tapi ini menarik. Publik juga ingin tahu konteksnya apa? Apa yang kemudian dibicarakan sebelum dan sesudah, paling tidak kita ya bisa menafsirkan dari itu gitu loh. Tidak mungkin kan ini lahir dari ruang hampa tanpa ada omongan apapun, muncul kata dansa di momen itu tentunya. Ya, bolehlah saya interpretasikan karena beliau kan menyampaikan tidak, oh ini maksudnya ini, itu tidak pernah seperti itu Bung Bram. Artinya ini saya mau tujukan ini, itu tidak pernah seperti itu. Tapi bolehlah saya interpretasikan dari penyampaian beliau, dari cerita yang demikian panjang, dari juga penyampaian kepada kami pada saat pengkaderan dan lain-lain ini untuk mendidik kami juga siap untuk menghadapi peristiwa-peristiwa. Jadi bagi kami, hal yang sekarang ini, Bung Bram, tidak aneh. Malah kita ngelihatnya, oh benar ya ini. Jadi bukan pada pihak tertentu gitu ya? Iya, bukan pada pihak tertentu. Karena kenapa? Ini kan sebenarnya kalau kita lihat proses ini ya, ini menarik. Apa ya? Sesuatu yang tidak bisa memastikan, tapi mencoba memastikan. Nah, itu tadi yang saya bilang itu. Memastikannya publik atau jangan-jangan internal PDIP juga memastikan? Maksudnya Bu Mega apa nih ya? Kemana nih? Maksudnya begini. Kalau katakanlah seperti PD Perjuangan dengan segala kerendahan hati kami bahwa kami kan bisa mencalonkan sendiri, betul ya? Artinya bersama-sama dengan P3, Perindo dan juga Hanura ya sudah selesai. Dan coba lihat kalau di kami kan tidak ada ke kiri, ke kanan atau apa, biasa saja dan dibicarakan di dalam internal. Nah, tetapi memang peluang ini wajar dimanfaatkan karena begini, ini kan hanya datang sekali 5 tahun. Nah, sekali 5 tahun ini kalau langkahnya tidak tepat, memang bisa membuat bukan makin naik, malah makin anjlok, kan seperti itu. Atau misalkan salah satunya Mas Arwani tadi mengatakan ini merujuk dan dekat ke soal dua poros yang kemudian ini sedang dibicarakan. Bisa saja, bisa saja. Tapi juga kan kalau kita melihat kemarin kan ditafsirkan dua poros itu bergabungnya Mas Ganjar dan Pak Prabowo kan begitu yang banyak ditafsirkan. Saya dari awal saya sudah sampaikan dari awal bulan ini kemungkinan 3 tapi bisa saja 2. Nah yang dimasukkan 2 ini bukan berarti harus Pak Prabowo dan Mas Ganjar atau Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi dibahas nggak sih di rapat kemarin dengan para ketum partai lain? Kalau kemarin yang saya tahu, saya kan tidak ikut di dalam rapat itu karena itu hanya ketua umum, sekjen, membicarakan itu. Yang saya tahu pembicaraan itu berkaitan dengan penyusunan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo kan begitu. Nah ini kan sudah menunjukkan. Coba perhatikan Bung Bram maupun kita yang ada di rumah bahwa tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo artinya Mas Ganjar ya sebagai calon presiden. Nah, harga mati ya artinya ya. Iya, saya tentu tidak berhak menafsirkan seperti itu, tapi yang muncul seperti itu kan. Nah, kalau dikatakan bisa menjadi 2 poros, kenapa harus ini? Kan bisa saja poros yang semakin menurun katakan elektabilitasnya ya dalam survei ini kan survei terbaru SMRC juga sudah ada kan begitu kan. Nah, semakin ini kan bisa saja belum tentu juga maju ke depan. Bisa saja dengan tata aturan, tata secara perundang-undangan bisa saja tidak terjadi tiga ini mendaftar atau yang juga Ganjar sendiri maksud Anda ya, menjadi salah satu yang berdiri sendiri. Kemudian katakan dengan Pak Prabowo atau dengan ini kan kita belum tahu kan begitu. Oke Bang Eriko, saya minta tanggapan dan penafsiran pembacaannya seperti apa Mas Umam soal dansa politik kali ini. Ya, dansa politik tentu selalu indah untuk dinikmati ya. Tapi bagaimanapun juga keindahannya sekarang memunculkan ketakutan, juga kekhawatiran, dan juga penuh dengan misteri. Karena bagaimanapun juga ini praktis 20 hari menjelang pendaftaran di KPU, pasangan capres-cawapres. Tetapi ternyata masih belum clear juga. Bahkan partai PDIP yang sejak awal memiliki hak veto, memiliki golden ticket untuk mendaftarkan capres-cawapresnya secara langsung, toh juga masih juga berpikir secara matang untuk mencari titik mana. Nah, ada pun kemudian statement dengan yang terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Mega terkait dengan dansa. Bagaimanapun Mas, dalam situasi ini per 1 minggu terakhir memang ada cukup banyak situasi yang tampaknya menjadi concern dari Ibu. Karena bagaimanapun juga apa yang terjadi di koalisi Indonesia Maju, termasuk juga pergerakan politik yang ada di PSI,
tampaknya juga menjadi apa yang kemudian menjadi concern dari perhatian dari Bu Mega. Karena hal itu secara langsung tentu akan menjadi sebuah materi kalkulasi bagi internal PDIP yang besok akan melaksanakan Rakernas. Memang betul kalau misal tadi saya cermati tema besarnya Rakernas besok bicara tentang konteks kedaulatan pangan, tetapi itu saya pikir adalah tema umum yang sifatnya adalah legal formal gitu ya, dalam konteks pembahasan. Tetapi di situ adalah sebuah upaya pematangan infrastruktur pemenangan, termasuk di dalam konteks ini saya sangat berkeyakinan dari sejumlah elemen tentu memiliki kesempatan dan ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi tentang bagaimana proses pemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Oke, Mas Umam, tadi Anda mengatakan soal kalkulasi ulang, kemudian ini kondisi yang mengkhawatirkan. Jadi maksud Anda kondisi ini disebutkan Bu Mega sebagai bentuk kewaspadaan, kekhawatiran akan pergerakan pihak lain yang maju mundur kalau Bang Eriko sampaikan tadi? Ya, maju mundurnya kalau misal kita cermati, diakui atau tidak, memang ada upaya dari kalau kita istilahkan mastermind dengan kekuatan besar yang mencoba untuk merenegosiasikan kembali apakah memungkinkan atau tidak proses negosiasi ulang antara PDIP dengan Gerindra, antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar untuk berada dalam satu kekuatan yang sama. Tetapi kemudian bagaimanapun juga ini sudah dieksersis cukup lama dan semua pihak juga kembali dihadapkan pada benturan dua ego kekuatan elit, maka kemudian tidak menentu endingnya. Tetapi kalau misal kita cermati, ini juga ada situasi. Kalau misal kemarin informasinya spekulatif, hari ini tadi ada penggeledahan di kantor rumah dinas ya Menteri Pertanian. Kita tidak tahu juga apakah kemudian ini akan menjadi sebuah efek domino yang kemudian akan berimpak pada soliditas sebuah koalisi. Tentu ini menjadi spekulatif, tetapi bagaimanapun juga isu penegakan hukum seringkali dan terkonfirmasi dalam beberapa kesempatan menjadi instrumen politik yang bisa menentukan baku atur kekuatan koalisi ke depan. Nah, oleh karena itu situasi ini betul-betul unpredictable. Saya berkeyakinan dari pihak PDIP tentu akan mencoba untuk merespon, tetapi kalau misal memang sudah clear, harusnya PDIP 20% sudah terlampaui. Apapun kata PDIP, semua jamaah di belakang itu makmum akan ikut semuanya. Tetapi toh ternyata PDIP juga masih belum mendaftarkan capres-cawapresnya atau bahkan mendeklarasikan cawapresnya per hari ini. Artinya apa? Baik, Mas Umam. Ada proses negosiasi besar yang belum selesai. Oke, jadi mengancam, menakutkan, mengkhawatirkan atau seperti apa akhirnya kata itu muncul lagi begitu? Nah, coba perhatikan Bung Bram, ya Mas Hoirul Umam juga bisa melihat apakah Ibu Mega menyampaikannya dengan kelihatan rasa khawatir, ataukah saya lah yang tampil di sini ada melihat rasa khawatir? Karena justru beliau sudah mengingatkan, saya dari awal sudah sampaikan dari setahun yang lalu, bahwa ini adalah hal yang biasa. Dan kami di PD Perjuangan bersama mitra kami dari Perindo, dari P3, begitu juga Hanura, sudah terbiasa untuk kita fokus kepada apa yang kita lakukan. Contoh kemarin, itu hasil rapatnya adalah membentuk TPN yang secara lengkap. Jadi sudah siap ini. Hari ini mendaftar pun hari ini sudah siap untuk bergerak sepenuhnya, kan begitu. Yang belum kan, tapi cawapres belum diumumkan dong. Kan kalau cawapres itu kan memang waktu pendaftaran ini juga kalau dihitung tadi sebenarnya Mas Hoirul Umam, tapi kata Mas Umam tadi bukan 20 hari loh, bukan 20 hari, kurang lebih hampir 30 hari dihitung dari hari sekarang. Jadi masih cukup panjang. Lah, kalau cerita 20%, kenapa tidak dari awal saja PDI Perjuangan langsung mengajukan untuk juga dengan calon wakil presiden sudah 20% lebih. Tapi kan tidak begitu. Bagaimana ini membuat tepat berpasangan dengan Mas Ganjar. Coba kalau kita lihat ya, mencari seorang calon wakil presiden yang mendekati sempurna, tapi tentu juga tidak boleh dia yang menjadi yang utama, kan begitu? Bahwa ini menjadi duit tunggal, tetap presiden yang ada di depan, wakil presiden mendampingi, kan begitu ini. Tapi juga kualitasnya harus kurang lebih sama, jadi harus sama. Jadi artinya ini masih melihat kondisi, kecocokan, atau ya dansa pihak lain dulu, yang lain masang di mana? Kan boleh-boleh saja. Geraknya maju atau mundur misalnya. Sekarang saya tanya kembali ke Mas Hoirul Umam, untuk apa untungnya kalau sekarang pun disampaikan? Kira-kira begitu. Apalah nilai lebihnya kalau sekarang juga disampaikan? Tidak ada.
Nah, kita lihat yang sudah mengatakan bahwa ada calon wakil presiden, kan ada. Apakah sudah pasti Mas Hoirul Umam besok mendaftar pasangan ini? Saya tanyakan sama Mas Hoirul Umam. Tapi pertanyaan pertama, apa urgensinya kenapa harus dilontarkan begitu Mas Umam menurut Anda? Makanya harusnya di studio supaya kan lebih enak. Oke, kita tanyakan Bang Eriko kepada Mas Umam. Urgensinya, kalau misal bicara urgensi, tentu cukup banyak. Ya, diakui atau tidak memang pembahasan terkait dengan rumusan terkait dengan timeline ya penyelenggaraan pemilu lagi-lagi memang sangat berbeda. Dulu di 2019 kita melakukan evaluasi kenapa polarisasi itu begitu akut, begitu tajam, begitu dalam. Itu karena memang rentang fase kampanye itu begitu lama. Nah, situasi itu kemudian membuat ruang proses eksploitasi politik identitas, kemudian hoax, fake news itu begitu termaintain cukup lama. Nah, itu kemudian dianggap sebagai sebuah materi evaluasi. Itulah kenapa dalam desain penyelenggaraan pemilu di Pilpres 2024 dibuat skemanya untuk masa kampanye dipersempit. Tetapi kemudian dengan situasi sempit ini, akhirnya kita itu orang Indonesia, sukanya itu last minute workers. Jadi diberi deadline 3 bulan, diberi deadline 2 minggu, sama. Kapan diputuskannya? Ya 2 hari sebelum hari H itu. Nah, oleh karena itu ini bukan kalkulasi yang matang, tapi the power of kepepet gitu. Oke, Bang Eriko, singkat saja seperti apa? Kalau lihat sebenarnya, Mas Bram, yang disampaikan Mas Hoirul Umam bukan jawaban. Sekarang teknologi sudah canggih. Kalau dulu untuk menyampaikan ke seluruh Indonesia itu dengan katakan media televisi, media cetak. Sekarang dengan digitalisasi ini semua bisa terjadi, semua bisa dilakukan dengan segera. Dan situasinya berbeda, Mas Hoirul Umam, dengan 2019. Kenapa? Pak Jokowi sudah melakukan satu hal yang unik, mengajak kompetitornya yang paling keras bersama-sama. Oke, jadi adakah ini di dunia? Bang Eriko, jadi kalau ada yang membaca kemudian ini disampaikan untuk ke Pak Jokowi, ditargetkan Pak Jokowi, tidak tepat ya? Kalimat dan statement berdansa ini? Nah, ini sekarang begini, Singkat saja. Untuk apa Pak Jokowi berdansa? Wong Pak Jokowi ada di PDI Perjuangan, beliau kader utama partai, dan beliau akan mengakhiri juga periodisasinya. Dan itu kan sesuatu hal yang memang wajar, hal yang memang biasa bahwa akan ada pergantian generasi. Tetapi jadi pergantian generasi, Mas Bram, pergantian generasi Mas Hoirul Umam, jangan kepada yang lebih tua. Kan pergantian generasi ya harus kepada yang lebih muda kan begitu ya Mas Hoirul Umam. Saya menangkap. Mas Umam terakhir singkat saja, berarti bukan ke Pak Jokowi begitu ya Mas Anda? Termasuk mastermind yang Anda sebutkan tadi. Singkat saja Mas Umam. Bisa saja juga ke Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga situasinya kemudian diarahkan pada situasi di mana ada hal yang unpredictable. Kalau misal kemudian Pak Jokowi dianggap sebagai pihak yang kemudian barangkali dialamatkan tadi soal berdansa. Dan tanya ada, bagaimana kemudian positioning dari Kaisang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, itu jelas dansa yang cukup vulgar di hadapan PDIP. Kita tahu ADART PDIP nomor 25A kembali menegaskan bahwa kader tidak boleh kemudian dalam konteks keluarga inti berada dalam satu partai yang berbeda. Mbak Puan dan para petinggi elit dari PDIP memberikan ruang statement terbuka berkali-kali bagi Mas Kaisang untuk masuk ke politik, silahkan mengusulkan. Ya, tetapi keputusannya berbeda. Keluarga inti, keluarga inti saja waktu kita habis. Ini perlu jawab Mas Hoirul Umam. Nah, inilah keliru pendapat. Keluarga inti itu coba dibaca sekali lagi. Nah, ini mesti diteliti. Berarti itu mungkin bisa kita bahas di tema berikutnya begitu ya. Yang belum berkeluarga. Jadi itu clear untuk PDIP artinya. Kalau sudah berkeluarga sama anaknya Mas Hoirul Umam nanti apakah menjadi kartu keluarganya sama dengan Mas Hoirul Umam? Kan tidak begitu. Terima kasih. Ini mesti kita akan bahas itu di tema berikutnya. Terima kasih Bang Eriko dan juga Mas Umam yang telah bergabung sama kami dari luar studio. Selamat malam.